Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, saya Fazila Zuin Irfan dari tim satelit SD Tensan Teladan, peserta tantangan literasi numerasi Leksan Bedas Kabupaten Bandung. Tantangan bulan April ini adalah tantangan jurnalistik berupa wawancara bidang pekerjaan. Kali ini saya akan mewawancarai guru pengajar Al-Quran, yaitu Ustadz Zaki Fauzan. Mari kita menyimak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Zuin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Zuin gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Ustadz mau bertanya dong. Boleh dong. Sejak kapan Ustadz mengajar Al-Quran? Nah, Ustadz sendiri kalau misalkan dihitung dalam lamanya kapan, sudah kurang lebih 5 tahun. Jadi sebelum ngajar di SDIT Insan Teladan sudah sempat mengajar Quran ya, tapi di masjid sekitar rumah. Jadi kalau misalkan dihitung sudah sekitar 5 tahun Ustadz mengajar Quran, dari mulai sejak lulus SMA, kemudian menginjak bangku kuliah sampai dengan hari ini di SDIT Insan Teladan. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat Ustadz tertarik mengajar Al-Quran? Tentunya saya pribadi tertarik karena termotivasi oleh sabda dari Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bahwasanya sebaik-baik manusia ialah yang dia mau ya untuk belajar Al-Quran dan mau untuk mengajarkannya. Jadi kalau orang yang belajar dan orang yang mau belajar Quran itu disebut sebagai sosok figur insan terbaik gitu ya. Dan kalau misalkan ditanya apakah kita mau jadi sosok yang terbaik, tentunya mau gitu ya. Sosok terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Siapa yang pertama kali mengajarkan Ustadz membaca Al-Quran? Nah, kebetulan karena Ustadz pribadi sebenarnya bukan lulusan pondok ya. Jadi dari dulu, dari SD, SMP sampai dengan SMA, itu nggak pernah masuk pondok ya. Walaupun sudah sering ya ditawari oleh orang tua, ayo masuk pondok, Zaki gitu ya. Cuman mungkin saat itu bapaknya menolak kayak gitu ya. Nggak, akhirnya bapak diarahkan oleh orang tua belajar ngaji dari kecil oleh guru bapak di dekat rumah, ada namanya Ustadz Erwan gitu ya. Belajar ngaji dari Iqra, kemudian sampai Quran, sampai dalam belajar menghafal pun ya diajarkan oleh beliau kayak gitu. Alhamdulillah. Apa nih surat atau favorit ayat favorit Ustadz? Nah, Ustadz sendiri suka Quran surah Al-Baqarah ayat 152 sampai 153, yang mana ayat itu berbunyi tentang bagaimana Allah memotivasi kita gitu ya. Kalau misalkan kita dirundung, dihadapkan dengan sebuah ujian atau masalah, maka solusinya kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikanlah sabar ya, jadi sabar dulu dan sholat sebagai penolongmu, yang dengan itu Allah akan memberikan solusi dalam menghadapi setiap permasalahan maupun ujian yang kita hadapi. Kayak gitu Zuin. Terus apa saja yang diajarkan dalam pelajaran Al-Quran di sekolah? Nah, kebetulan di sini kita ya selaku guru Quran, di sini selain kita membimbing gitu ya, mendampingi siswa-siswi dalam proses ziyadah atau menambah hafalan Quran, kita juga ada tugas, ada amanah untuk memperbaiki bacaan. Karena cukup kurang ya kalau misalkan kita fasih gitu ya dalam melantunkan hafalan kita tanpa disertai dengan bacaan yang baik. Makanya di samping kita membantu ya anak-anak dalam membimbing hafalannya, kita juga berusaha buat melatih dan memperbaiki bacaan yang sekiranya perlu untuk diperbaiki ya melalui proses yang namanya proses perbaikan bacaan. Seperti itu Zuin. Apa sih manfaat belajar Al-Quran sejak kecil? Nah, tentunya karena kecintaan kita gitu ya kepada Al-Quran itu akan tumbuh kuat di dalam hati apabila memang sejak kecil segala indera kita, dari mulai mata kita yang melihat mushaf, kemudian pendengaran kita ya, telinga yang mendengarkan ayat-ayat Quran, dan lisan kita yang terbiasa untuk melantunkan ayat Quran, itulah yang menyebabkan setiap dari kita
cinta terhadap Quran. Berbeda dengan sosok atau misalkan seseorang yang memang dia sedari kecil tidak didekatkan, tidak hidup di lingkungan yang dekat dengan Quran. Biasanya susah. Jadi memang di antara manfaatnya supaya cintanya semakin kuat karena didasari dengan adanya pendidikan Quran sedari kecil. Jadi memang harus sejak kecil kita tuh dekat dan dengan Al-Quran, kayak gitu. Bagaimana cara agar bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan tartil? Tentunya yang pertama dan paling utama ialah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena jangan sampai kita hanya mengandalkan ikhtiar kita saja tanpa bertawakal kepada Allah. Jadi yang pertama tentunya minta tolong kepada Allah dengan membaca doa dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu punyanya sosok guru ya. Karena nggak mungkin kita belajar secara otodidak atau sendiri. Karena kalau baca Quran itu harus ada sosok yang mendampingi, sosok yang membimbing, agar ketika dalam proses belajar kita salah, ada yang meluruskan. Nah, kita perlunya guru yang tentunya mengingatkan kita, gitu ya. Jadi yang pertama niat, yang ikhlas, meminta tolong kepada Allah. Yang kedua ialah adanya sosok guru yang membimbing, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita pun berusaha ketika sudah punya sosok guru yang menjadi pembimbing kita berusaha buat memuliakan dan beradab terhadap guru tersebut. Kayak gitu sih. Apa yang harus kami lakukan jika merasa kesulitan membaca Al-Quran? Nah, yang pertama tentunya tadi ya, masih sama poinnya, ialah lagi-lagi kalau misalkan kita dihadapkan dengan kesulitan, sesuai dengan tadi ya, ayat yang Bapak suka ya, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang pertama ialah tentunya dengan sabar dan meminta pertolongan kepada Allah. Kita meyakini bahwasanya di setiap kesulitan yang kita hadapi, termasuk diantaranya ya, kesulitan ketika kita membaca Quran, ketika kita belajar Quran, kita meyakini bahwasanya solusinya itu ada pada Allah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua tadi memilih guru yang tentunya amanah, guru yang dia punya semangat yang tinggi, kesabaran yang tinggi, dan juga punya ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Nah, kayak gitu. Apakah ada adab atau sikap khusus saat belajar Al-Quran? Tentunya ada. Yang pertama, diusahakan kalau kita mau baca Quran, kita mau ngafalin, termasuk ketika kita mau belajar, berwudu. Karena kita kan mau megang mushaf nih, kurang baik ya, kurang sopan. Kita megang mushaf tapi nggak wudu kayak gitu ya. Jadi yang pertama, usahakan kita kalau mau belajar Quran itu harus berwudu. Walaupun misalkan setelah belajar misalkan kita tidak akan melaksanakan sholat, tetap karena kita mau megang mushaf, kita mau megang pedoman hidup kita gitu ya, yang diturunkan Allah gitu ya, maka harus penuh dengan etika yang baik, adab yang baik, diantaranya berwudu. Yang kedua, kita harus bersikap baik, bersikap ramah, sopan santun, beradab terhadap guru kita. Jangan sampai kita membicarakan aib guru misalkan ya, karena setiap manusia pasti punya kesalahan, punya kekurangan. Kemudian jangan sampai kita mencela kekurangan dari guru kita. Misalkan guru kita misalkan kurang dalam satu hal, kita bicarakan, kita bongkar aibnya, tapi kita berusaha buat menutupi. Karena di antara keberkahan ilmu ialah dengan memuliakan dan beradab terhadap guru kita. Jadi banyak orang yang cerdas gitu ya, cerdasnya luar biasa, tapi ilmunya gak manfaat. Boleh jadi di antara sebabnya karena dia tidak memuliakan guru. Dia tuh gak beradab sama gurunya. Kecerdasan penting, tapi yang terpenting ialah bagaimana kemudian dengan adanya kecerdasan tersebut membuat kita lebih semangat dalam memuliakan guru kita. Oh begitu ya Ustaz. Iya. Apa pesan Bapak atau Ibu agar kami lebih semangat belajar Al-Quran? Nah, yang pertama tentunya dengan meyakini bahwasanya yang pertama banyak sekali sabda Nabi, ayat Quran yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang semangat dalam belajar Quran. Di antaranya bahwasanya orang-orang yang semangat belajar Quran itu, Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafihan li ashabi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu pasti akan menjadi syafaat, penolong bagi para pembacanya ketika dia di dunia. Jadi Quran bakal jadi syafaat. Bahkan nanti di akhirat nanti orang-orang yang suka ngafal Quran, orang-orang yang suka baca Quran gitu ya,
itu nanti di akhirat nanti Quran tuh bakal bakal berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah agar Quran ini bisa memberikan syafaat penolong kepada hamba-hambanya yang ketika hidup mereka rajin menghafal Quran, rajin baca Quran, rajin murojaah gitu ya. Kemudian juga di antara hal yang membuat kita semangat baca Quran dengan meyakini bahwasanya di balik setiap huruf di dalam Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan ya. 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim itu pahalanya bukan 3 tapi 30. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, 30. Jadi 3 huruf udah 30 kebaikan. Berarti kalau kita baca satu halaman, wah itu Masya Allah ya, berapa ratus bahkan berapa juta pahala yang kita dapatkan. Harusnya itu bisa buat kita semangat baca Quran. Karena kalau baca Quran sama baca Quran beda ya. Kalau baca Quran pahalanya besar. Kalau baca Quran belum tentu kayak gitu ya. Jadi kita harus berpikir lebih cerdas mana hal yang menguntungkan diri kita kayak gitu. Oh, apa harapan Ustadz untuk murid-murid yang belajar Al-Quran? Tentunya Bapak berharap dan mendoakan ya mudah-mudahan setiap siswa, santri ataupun siapapun itu yang dia sedang dalam proses belajar Al-Quran, mudah-mudahan tetap semangat ya, istiqomah walaupun sulit, karena kita meyakini bahwasanya membaca Quran, belajar Quran adalah hal yang bermanfaat. Dulu Nabi Muhammad pernah memberikan sebuah solusi kepada kita gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan semangat kita gitu ya. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian, kata Nabi Muhammad, terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Kalau kita ditanya apakah baca Quran, apakah belajar Quran hal yang bermanfaat? Manfaat tentunya. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah, setelah kita semangat ya dalam mempelajari hal yang bermanfaat bagi kita, maka langkah kedua ialah wasta'in billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah wala ta'jaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Artinya walaupun kita sulit dalam menghafal, dalam belajar, maka kita jangan merasa lemah, jangan kita menyerah gitu ya. Kita meyakini bahwasanya setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, tapi yakin Allah pasti memberikan kemudahan di antaranya. Dan di dalam setiap proses kita ketika belajar, ketika kita menghadapi kesulitan ketika belajar, Allah pasti berikan pahala di dalamnya. Maka tidak merugi ya. Walaupun kita misalkan udah belajar bertahun-tahun tapi nggak bisa, tapi di setiap waktu itu, setiap detiknya itu pasti jadi pahala dari Allah. Jadi nggak rugi ketika kita belajar Al-Quran. Gitu sih. Bagaimana caranya agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah? Oke, yang pertama lagi-lagi ya diingatkan, yaitu meminta pertolongan kepada Allah, karena setiap kesulitan Allah yang memberikan kemudahan. Yang kedua tentunya tadi ya, meminta saran kepada guru. Bagaimana tips, bagaimana trik cara menghafal yang baik. Karena tentunya kalau kita hanya menghafal dengan cara yang biasa gitu ya, tanpa ada unsur saran, arahan dari guru kita tentunya yang sudah berpengalaman ya. Mungkin guru kita yang sudah hafal 30 juz, pasti itu ada cara, ada metode yang beliau pelajari mungkin. Maka kita meminta kepada beliau saran bagaimana cara menghafal yang baik, menghafal yang cepat, agar kemudian Allah berikan kemudahan. Yang ketiga ialah di samping kita menghafal Quran dengan cara melihat mushaf, maka kita menggunakan semua indera kita. Misalkan mata digunakan untuk melihat mushaf kita, mushaf Quran, mata fokus kepada mushaf. Kemudian telinga digunakan untuk mendengarkan. Misalkan mendengarkan melalui YouTube ya, audio ya, yang mana itu juga bisa mempermudah kita dalam menghafal, dan menggunakan indera lisan, mulut sebagai sarana untuk melantunkan, mengulang-ulang bacaan. Mudah-mudahan dengan kita memaksimalkan ya indera yang Allah berikan ya kenikmatannya besar ini, ya Allah berikan kemudahan. Dan kita meyakini bahwasanya walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir, bahwasanya kami telah jadikan Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal, kata Allah, asalkan kitanya sing yakin dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih. Apa sih keutamaan orang yang rajin membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an? Oke. Yang pertama tentunya kita meyakini bahwasanya satu huruf yang kita baca di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran ialah bernilai berapa tadi? 30. 10 kebaikan satu hurufnya ya. Satu huruf 10 kebaikan. Artinya kalau misalkan kita semakin rajin, kita punya target misalkan satu hari
1 juz misalkan, Masya Allah, berjuta-juta bahkan triliun pahala kita dapatkan ya, Masya Allah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi di bulan Ramadan ya kemarin ya, Masya Allah, itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi bukan 10 lagi, mungkin 1000, 100 ya, 1 miliar gitu ya satu hurufnya. Jadi gak ada kerugian ya kalau kita baca Quran gitu ya. Kita harus punya target. Bahkan diceritakan pernah ada seorang insinyur gitu ya, yang kata ya menurut kebanyakan orang insinyur itu pasti sibuk ya, dari pagi, siang, sore, Isa gitu ya, pokoknya kesehariannya sibuk gitu ya. Tapi dia bisa hatam Quran minimal 3 hari sekali, Masya Allah gitu ya. Jadi memang kalau kita memang punya tekad yang kuat, Allah mudahkan gitu ya. Kita punya tekad yang kuat, Allah mudahkan. Jadi bukan tentang kesibukan, tapi tentang kemauan. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya orang-orang yang mengamalkan Al-Quran isinya gitu ya, Al-Quran akan menjadi syafaat ya tadi ya, syafaat penolongnya pada hari akhir nanti. Masya Allah ya Ustadz. Ya. Kalau ini pertanyaan terakhir loh Ustadz. Iya boleh. Mau panjangnya nggak apa-apa silakan. Apakah Ustadz punya tips supaya kami bisa lebih cinta Al-Quran? Nah untuk poin ini hampir sama ya kayak poinnya tadi. Pada intinya dengan kita meyakini bahwasanya di setiap hal-hal yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dari mulai misalkan tadi ya, khairukum man ta'allamal Quran, bahwasanya setiap insan adalah setiap manusia terbaik adalah dia yang mau belajar dan mau mengajarkan Quran, kayak gitu merupakan ciri manusia yang terbaik. Kemudian kita meyakini bahwasanya dari setiap huruf yang kita baca itu pahalanya besar. Pokoknya kita meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya dan juga apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya adalah hal yang pasti, bahwasanya Allah pasti akan memuliakan derajat orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang cinta kepada Quran. Bahkan di akhirat nanti orang-orang yang menghafal Quran akan memberikan mahkota ya, mahkota kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Dan itu merupakan hal yang tentunya sangat diharapkan ya oleh setiap orang tua kita. Karena kalau misalkan kita cuman misalkan jadi orang kaya misalkan ya, punya harta banyak, tapi nanti di akhirat nggak bisa memberikan mahkota, itu bukan kebahagiaan yang hakiki ya. Karena kebahagiaan sejati yang diharapkan orang tua kita ialah bagaimana kita dapat memberikan mahkota kebahagiaan, mahkota idaman ketika kita di akhirat nanti. Itu dari Ustadz. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, wawancara kita sudah selesai. Terima kasih Ustaz Zaki. Sama-sama Zuin. Hasil wawancara yang saya simpulkan yaitu cintaan seorang yang kuat kepada Al-Quran itu tumbuh apabila sedari kecil sudah dikenalkan dengan ayat-ayat Allah, sehingga kuatlah keyakinannya terhadap Quran dan hidup di lingkungan yang dekat Quran. Demikian wawancara dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.